awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari saya undang untuk kita mempersiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami masih punya waktu Tuhan untuk kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah namamu dimuliakan Tuhan dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah namamu kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Thank you Lord Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. Mari berikan sorakan yang meriah bagi Allah kita. Mari kita bertepuk tangan dan tinggikan namanya. Sumber kekuatan kita. Mari berikan pujian dan sorakan bagi Allah kita. Oh, oh Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Belenggu dipatahkan, mujizat
kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Thank you God, biarlah hari-hari kami lakukan Tuhan, untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan, untuk kami punya connection with you God. Kami tahu Tuhan tidak ada Allah lain Tuhan yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat menguatkan kami Tuhan dalam situasi ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kami punya Allah yang besar, Engkau Yesus yang mampu memberikan kami kekuatan, mencurahkan berkat roh dalam hidup kami Tuhan. Me in water as deep as the sea. Oh, hide me in love, your healing embrace. And peace like a river, wash over me as I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. And all that I am is yours. Oh, God. Oh,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi di dalam pendalaman akan firman Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan menjamah setiap Bapak Ibu, sewaktu Bapak Ibu mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu dimanapun kami berada hari ini, Engkau sedang menjamah hati, pikiran, dan roh kami. Engkau sedang memperbaharui roh kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa mengikuti Engkau di masa-masa ini. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini, biar Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada hari ini adalah menikmati perlindungan dan penyediaan di masa kering. Dalam beberapa minggu ini kita belajar firman Tuhan mengenai Tuhanlah gembalaku. Nah, kita sudah belajar bagaimana di situasi-situasi sekarang ini kita belajar untuk berjalan dalam hubungan ketergantungan antara gembala dan domba. Dalam beberapa minggu kita sudah belajar mengenai bagaimana hubungan kita sebagai domba dan gembala, yaitu Tuhan kita. Perlindungan dan penyediaan saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi setiap orang. Karena kita tahu bahwa saat-saat ini kita betul-betul menghadapi situasi-situasi yang begitu membawa kita hidup dengan sesuatu tatanan yang baru, dengan sebuah satu pandemi yang sedang terjadi hari ini, bahwa perlindungan dan penyediaan Tuhan adalah suatu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Tuhan bisa memberikan perlindungan dan penyediaan di dalam hidup kita sewaktu kita menghadapi masa-masa kering, masa-masa sulit yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami hal tersebut pada masa-masa saat ini. Ayat firman Tuhan yang kita akan ambil adalah di Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar mengenai gambaran, bagaimana gambaran sebagai gembala, Tuhan sebagai gembala kita. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan adalah gembala kita, menggambarkan kasih yang sempurna melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan juga berbicara mengenai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan dikatakan sebagai Raja kemenangan. Jadi sewaktu kita membayangkan sebagai Tuhan sebagai gembala kita membayangkan Tuhan yang mempunyai kasih yang sempurna, dan sehingga kita tidak meragukan kasih gembala kita kepada kita di situasi apapun, termasuk di masa-masa kering. Di lain sisi juga berbicara mengenai gembala kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kemampuan untuk melindungi, menyertai, menyediakan setiap kebutuhan saudara dan saya. Itulah gambaran mengenai gembala yang Raja Daud tuliskan. Dan kita belajar minggu lalu bahwa Raja Daud adalah sebenarnya sebagai seorang gembala. Dia mengerti betul bagaimana tanggung jawab dan keberanian sebagai seorang gembala untuk melindungi domba-dombanya, bahkan dia rela mati untuk domba-dombanya. Dan terlebih lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih daripada itu. Sewaktu kita menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, di situ kita sedang berbicara mengenai kasih Allah yang sempurna. Bahkan pada saat kita masih berdosa, dia sudah rela mati buat kita. Itulah kasih yang gembala kita punya buat kita. Bayangin pada waktu kita menghadapi situasi sekarang ini, kasih Kristus, kasih gembala itu sudah diberikan kepada kita. Dan juga dia sebagai Tuhan Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Berbicara mengenai domba, domba adalah sasaran kasih sayang.
perhatian, perlindungan, dan penyediaan dari gembalanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai domba itu selalu menjadi sasaran kasih sayang gembalanya. Perhatian, perlindungan, dan penyediaan dari gembalanya. Maka kita belajar minggu lalu mengatakan bahwa hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan ketergantungan. Domba tidak bisa lepas atau tidak bisa jauh dari gembalanya. Dia akan menghadapi bahaya. Sebaliknya gembala adalah gembala yang rela memberikan hidupnya untuk melindungi, untuk menyertai, untuk menyediakan kebutuhan bagi domba-dombanya. Seperti itulah gambaran Tuhan kita sebagai gembala kita di situasi-situasi seperti ini. Situasi sulit. Sewaktu kita punya gambaran yang utuh mengenai gembala kita, itu membuat diri kita merasa aman dan tercukupi di dalam setiap keadaan yang mungkin kita hadapi yang paling sulit dalam hidup kita. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud, dan ini menceritakan pengalaman Raja Daud sebagai domba, melambangkan sebagai domba. Dia juga mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis di dalam hidupnya. Dan dikatakan masa-masa dia ada di dalam masa kering, masa-masa yang ada di dalam lembah kekelaman. Dikatakan Firman mengatakan the shadow of death. Dia seperti merasakan bahwa dia seperti mau mati. Masa-masa kering yang dialami oleh Daud, di mana bayang-bayang kematian sudah menghampiri dirinya. Dan sewaktu Daud menuliskan ayat ini, dia pun sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, masa-masa kering, masa-masa di mana dia tidak tahu kepada siapa, dia hanya punya pengharapan satu kepada Tuhan. Masa-masa yang begitu sulit, sama dengan hidup kita yang kita hadapi hari ini. Kita menghadapi masa-masa yang kering, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sepertinya tidak ada harapan, masa-masa putus asa, masa-masa sepertinya kita tidak tahu apakah kita masih punya pengharapan akan masa depan kita. Raja Daud sebagai domba, dia pun mengalami hal yang sama. Dan hari ini kita belajar apa yang bagaimana Daud melalui masa-masa ini, dan bagaimana Tuhan sebagai gembalanya menyertai, membimbing, dan mengajar Daud untuk melewati masa-masa ini. Ayat ini dikatakan, firman Tuhan mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud di masa-masa sulit, di masa-masa dia hampir mati, di masa-masa dia merasakan kesendirian, masa-masa di mana dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, masa-masa di mana dia seperti tidak punya daya apapun untuk bertahan. Daud menyatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa artinya gadamu dan tongkatmu? Gada berbicara mengenai tongkat pendek yang menjadi senjata pertahanan atau disiplin, melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Raja Daud menyatakan gadamu yang menghibur aku. Apa artinya? Tongkat ini adalah tongkat pertahanan yang dikatakan sebagai atau disiplin. Raja Daud ini menyatakan kepada kita suatu dia berbicara mengenai gada, masa-masa sulitnya Raja Daud menjadi masa-masa yang penuh dengan pendisiplinan. Masa-masa dia harus membangun disiplin hidupnya kembali dengan Tuhan, membangun disiplin ketaatannya kembali dengan Tuhan, membangun disiplin waktunya kembali dengan Tuhan, karena itulah pertahanannya, sehingga kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Pada saat musuh-musuhnya mengejar dia, pada saat Raja Saul mengejar dia, pada waktu Absalom memberontak terhadap dia, waktu keadaan-keadaan sulit dia habis jatuh di dalam dosa dan Tuhan sedang membawa dia kepada lembah kekelaman di situ, Raja Daud mengatakan, gadamu yang menghibur aku, artinya pendisiplinan, membangun disiplin ilahi. Itu yang membuat wibawa ilahi kembali menyertai dia. Kekuatan Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan menyertai dia. Tongkat berbicara mengenai tongkat yang ramping dan panjang yang
salah satu ujungnya melengkung, berfungsi untuk memastikan domba-domba dekat kepada gembalanya, terutama di masa-masa sulit, supaya mereka terlindungi, supaya mereka tetap bersama dengan gembalanya dalam perlindungan gembalanya, menuntun pada jalan yang benar atau menyelamatkan dari kesulitan. Hal ini berbicara, kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ini ada gada dan tongkat. Masa kering adalah masa pendisiplinan supaya kuasa, kekuatan dan wibawa Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Apa arti masa pendisiplinan ini? Kita belajar masa pendisiplinan memastikan kedekatan kita dengan gembala kita. Sewaktu Raja Daud menghadapi masa sulit, masa kering, masa sendiri, masa tidak punya daya apapun dalam hidupnya, dia mendisiplinkan dirinya untuk memastikan dia dekat dengan gembalanya. Dia dekat dengan Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Di situasi-situasi sekarang ini, seringkali kita menjadi bingung bimbang. Kita menjadi khawatir dan takut. Kita menjadi tidak tahu kemana harapan kita. Kita tahu firman Tuhan tetapi tidak cukup kuat untuk kita pegang di masa-masa sulit. Kita menjadi goyah, kita menjadi mendua hati. Kita menjadi ragu-ragu akan perkataan firman Allah. Iman kita mulai goyah. Raja Daud mengajarkan pada saat dia di masa-masa itu, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mendisiplinkan dirinya untuk dekat dengan gembalanya. Sehingga dia punya perspektif yang baru. Bahkan di masa-masa sulit, di masa dia tidak berdaya, dia selalu menyatakan, dia selalu melihat Tuhan. Dia selalu menyatakan firman Allah yang dia dengar, firman Allah yang firman Tuhan katakan kepada Daud. Dan itu yang menguatkan dirinya. Itu yang membawa Daud merasa aman dan terlindungi dan tercukupi. Kedekatan kita dengan gembala kita dengan Tuhan akan membawa rasa aman, rasa tercukupi apapun keadaan saudara dan saya. Saya tidak tahu saat ini apa yang saudara betul-betul alami hari ini. Tapi saya mau menyatakan kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa rasa aman dan tercukupi dalam hidup kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Pendisiplinan berbicara juga mengenai mengatur ulang hidup kita yang tidak selaras dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Mungkin selama ini kita hidup dengan apa saja yang kita mau. Raja Daud harus men-set ulang hidupnya. Dia pernah mengalami rasa kegagalan. Dia pernah mengalami rasa ditinggal sendiri. Dia pernah mengalami bagaimana orang-orang memusuhi dia. Orang-orang dekatnya memusuhi dia. Orang-orang anaknya bahkan dikatakan memberontak terhadap Daud. Raja yang dihormati mengejar dia untuk membunuh dia. Saudara bisa bayangkan. Ini bukan keadaan yang gampang. Daud harus mengatur ulang hidupnya. Bagaimana dia membuat atau membangun hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Gaya hidup yang baru. Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara dengan COVID-19. Saya percaya kita harus belajar untuk mempunyai gaya hidup yang baru. Dalam memanage keuangan kita. Dalam membangun hidup kita. Raja Daud dikatakan setiap pagi sebelum matahari terbit, dia sudah bangun dan mempersembahkan kepada Tuhan. Dikatakan setiap hari dia memuji-muji Tuhan. Dikatakan dia harus men-set ulang hidupnya bagaimana setiap hari dia mempunyai waktu untuk dekat kepada Tuhan. Merendahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang Daud bangun. Bagaimana dia mengatur ulang hidupnya. Saya percaya kita perlu belajar seperti Daud. Waktu-waktu yang kita pakai untuk kadang-kadang tidur, mari kita disiplinkan hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan. Pada saat semua orang masih tidur, mari kita bangun untuk memuji Tuhan. Mendekat kepada Allah. Dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini membuat kita harus men-set ulang hidup kita. Bagaimana kita memanage
keuangan kita, memanage hidup kita. Kita harus menghitung kembali setiap pengeluaran kita. Apapun yang kita kerjakan, kita mulai set ulang dalam hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di dalam mengelola setiap apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kedua, kita belajar bagaimana kita bisa menikmati perlindungan dan menikmati persediaan dari Tuhan. Yang kedua dikatakan gembala yang menyediakan di tengah bahaya. Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Firman ini berbicara mengenai kemampuan Tuhan sewaktu kita umatnya, domba-dombanya hidup dekat dengan Dia, hidup sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang mengatur, memprepare tempat atau meja, dikatakan hidangan, tempat hidangan di saat bahaya, di saat kita terjepit, di saat kita kering, di saat kita tertekan, hampir mati. Tuhan yang akan menyediakan meja hidangan, tempat hidangan buat saudara dan saya, bahkan di hadapan para lawan kita, di hadapan rancangan-rancangan, di hadapan tempat-tempat yang sepertinya kering, di hadapan setiap tempat-tempat yang sepertinya tidak mendukung kita. Tuhan akan melakukan menyediakan hidangan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar, gembala kita tahu betul apa kebutuhan kita. Padang rumput dan air yang tenang adalah kebutuhan pokok bagi domba-dombanya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya pada saat-saat ini Tuhan juga sedang menyediakan hidangan padang rumput, menyediakan air yang tenang bagi saudara dan saya pada saat kita mendekat kepada gembala kita. Haleluya. Firman Tuhan dikatakan mengurapi kepalaku dengan minyak, berbicara mengenai kuasa berkat. Dikatakan menjadi gemuk, menjadi segar, menjadi prosper dan atau makmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, Tuhan sedang melepaskan kuasa berkat. Dikatakan domba-domba itu menjadi gemuk. So, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kita lihat domba-domba kita menjadi gemuk dan segar. Wah, kita semua melihat, wow, ini domba-domba yang sehat. Dan saya mengatakan hari ini gembala kita Tuhan akan mengurapi saudara dengan saya untuk menjadi gemuk, menjadi segar di masa kering, untuk mengalami kemakmuran di masa-masa ini, untuk mengalami dikatakan berkat-berkat Tuhan turun di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya hal ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang menyediakan hidangan dan Dia mengurapi saudara dengan minyak. Haleluya. Dikatakan piala berbicara mengenai pialaku penuh melimpah. Piala berbicara mengenai gembala yang selalu punya tempat persediaan air yang berlimpah untuk domba-dombanya. Itulah selalu gembala kita menyediakan tempat untuk persediaan air yang berlimpah bagi domba-dombanya. Berbicara mengenai Tuhan selalu menyediakan, walaupun saudara melihat semuanya kering, tapi sebagai gembala Tuhan selalu menyediakan air buat domba-dombanya. Berbicara mengenai yang berlimpah, kesegaran, mengenai keuangan, mengenai finansial, Tuhan akan memberikan itu sebagai gembala kita. Izinkan pada saat ini gada dan tongkat, pendisiplinan di saat masa sulit ini, Tuhan mau kita mendisiplinkan diri supaya kekuatan, kuasa dan wibawa Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Pada saat saudara mengalami kering hari ini, saudara mengalami masa-masa sulit hari, biarkan kuasa, kekuatan dan wibawa ilahi turun dalam hidup saudara. Karena waktu kita membangun pendisiplinan dalam hidup kita, mendekat kepada Allah, Tuhan akan melakukan itu. Dan izinkan pada hari ini untuk Tuhan memberikan, menyediakan air yang tenang dalam hidup saudara. Untuk Tuhan mau membawa saudara dan saya sebagai domba-dombanya untuk menikmati setiap persediaan dan penyediaan daripada Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar
bahwa ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita mengalami, menikmati perlindungan dan penyediaan dari Tuhan. Masa-masa kering adalah masa-masa pendisiplinan yang Tuhan buat, supaya kuasa, kekuatan, dan wibawa ilahi menyertai saudara, dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya, izinkan Tuhan hari ini melayani, mengangkat kita, dan menyediakan hidangan meja itu bagi saudara dan saya, supaya ada persediaan yang tidak pernah saudara bayangkan. Saya percaya hari ini Allah sedang mencurahkan rohnya yang baru dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami melepaskan kuasa Tuhan. Engkaulah gembala kami Tuhan. Engkaulah gembalaku. Takkan kekurangan aku Tuhan. Kau membawa aku ke padang yang rumput yang hijau, air yang tenang. Bahkan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami, di hadapan masa sulit, masa kekeringan, masa hampir kematian. Engkau yang menyediakan itu bagi kami. Biar firman ini Tuhan melawat setiap hidup, setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau ya Allah, gembala kami. Biar kami domba-dombamu senantiasa mendekat, mendisiplinkan hidup kami. Waktu kami dekat dengan Engkau, perlindungan dan keamanan, penyediaan akan selalu bersama dengan kami, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup dengan doa penutup, mari kita bersatu hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai, bangsa Indonesia pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami nyatakan Engkau adalah Tuhan atas bangsa kami. Bangsa yang Kau kasihi, bangsa di mana Engkau telah mati dan bangkit. Kau curahkan darah-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Aku berdoa biar pengampunan-Mu di atas kayu salib Engkau juga curahkan bagi bangsa ini, atas dosa bangsa ini Tuhan. Kami berdoa melalui darah Yesus, kuduskan tanah dalam bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan darah Yesus. Supaya ada kuasa pertobatan, kuasa kesembuhan, dan kuasa pemulihan. Kami berdoa Tuhan di situasi ini, pulihkan bangsa kami. Engkau sedang membawa bangsa kami menuju pemulihan-pemulihan yang terjadi dalam jasmani dan rohani, dalam ekonomi, dalam kesehatan COVID-19 ini Tuhan. Engkau sedang melakukan perkara-perkara ajaib dan pemulihan dan kesembuhan. Dan Engkau juga sedang memulihkan jiwa-jiwa atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, pemimpin kami, setiap para menteri, semua pejabat-pejabat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan, Kau memberikan hikmat-Mu kepada mereka dalam memimpin bangsa ini. Kau memberikan kesatuan hati Tuhan. Jauhkan dari setiap roh perpecahan, setiap niat-niat yang bukan daripada Tuhan untuk memecah belah bangsa ini. Tuhan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan kesejahteraan atas bangsa kami. Engkau yang membawa bangsa ini kami naik Tuhan. Engkau yang membawa bangsa ini dikenal karena Tuhan Allah yang besar yang memimpin bangsa ini. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita sembah Dia, mari kita hormati Dia sebagai Tuhan, Gembala Agung kita. Tuhan, kami meninggikan Tuhan, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berdaulat, Allah yang telah memimpin kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami.
Kami menerima anugerah-Mu pada hari ini Tuhan, pada hari Sabat-Mu, dimanapun kami berada. Kami menerima kuasa ilahi-Mu, curahan kesegaran, curahan perlindungan, penyediaan. Firman yang kami terima hari ini, biar itu menyegarkan kami, membawa kami menjadi kuat di dalam Kristus. Iman kami dikokohkan Tuhan. Sewaktu kami mendengar firman Allah, dibangkitkan Tuhan. Biar kami berdoa untuk perlindungan penyertaan Tuhan, Tuhan, atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Semua pekerjaan keluarga, bisnis, bahkan semua hal-hal yang dipercayakan kepada engkau, kesehatan akan menyertai engkau. Orang-orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Orang yang merusak engkau akan dijauhkan daripada engkau. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan dikenal sebagai umat yang diberkati Tuhan. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Akhirnya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan anugerah untuk engkau berhasil. Bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa kering ini, engkau menikmati perlindungan dan penyediaan Tuhan yang sempurna. Sehingga engkau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada dunia ini. Diberkatilah engkau. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Terimalah damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara mengatakan amin. God bless you. Tuhan memberkati.